Media asing itu ramai berbicarakan Presiden Pak Prabowo yang tidak mau bayar iuran BOP atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Amerika Serikat sekitar 1 miliar dolar yang harus dibayar oleh Indonesia atau sekitar 17 triliun rupiah. Lo bayangin, Indonesia itu bayar 17 triliun ke Amerika Serikat hanya bergabung di Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Donald Trump Amerika Serikat. Yang menurut masyarakat Indonesia, kalau Amerika itu tidak layak menjadi Dewan Perdamaian dunia gitu loh, apalagi Palestina, yang dimana mereka sekarang itu lagi perang Iran. Mereka menuduh Iran kembangkan nuklir, bahkan mereka itu targetkan fasilitas publik, banyak yang meninggal, banyak yang mati, pokoknya itu tidak pantas lah kalau Amerika Serikat itu menjadi Dewan Perdamaian gitu loh. Itu makanya Pak Prabowo kapan hari itu juga udah klarifikasi ya, kalau mau bayar iuran itu, kalau misalnya mau jadi anggota permanen, kita bayar 17 triliun. Tapi ini kan Indonesia ini belum menjadi anggota permanen. Jadi kita itu bisa membatalkan kasih iuran ke Amerika Serikat. Itu makanya media asing itu mengisukan Pak Prabowo itu tidak mau bayar iuran tersebut. Ya, menurut saya sih ya, menurut saya turuti Amerika aja daripada nanti Indonesia ini seperti Iran, mata uangnya itu melemah. Bayangin loh. Gimana tanggapan kalian? Presiden Amerika Serikat kemarin kan ancam Iran ya, dalam 48 jam kalau Selat Hormuz itu tidak dibuka untuk seluruh negara, kami akan serang Iran 3 kali lipat. Sekarang kan 48 jam ini udah lewat ya, dan tidak direspon oleh Iran. Bahkan mereka itu masih tutup untuk sekutu Amerika Serikat. Dan ternyata guys, Amerika itu diperingati seluruh negara. Seluruh pemimpin negara itu memperingati Amerika Serikat. Memperingati apa? Takutnya Iran ini punya bom nuklir aktif. Bahkan Amerika itu tidak tahu letak bom nuklir Iran itu di mana. Apakah Iran itu punya bom nuklir atau tidak? Karena segala ancaman dari Amerika Serikat itu tidak direspon oleh Iran. Ini kalau seluruh negara ya, kalau diancam oleh Amerika Serikat, pasti takut. Ini Iran itu tidak takut. Malah mereka itu tambah semangat untuk melawan Amerika Serikat dan juga Israel gitu loh. Itu makanya seluruh pemimpin negara takutnya kalau misalnya Iran itu keluarkan nuklir, targetkan ke Amerika Serikat. Oke, targetkan ke Amerika Serikat. Tapi kan seluruh negara itu pasti kena dampaknya gitu loh. Itu yang ditakutkan oleh pemimpin negara di dunia ini. Takut Iran doang. Takut Iran itu habis kesabaran dan pakai bom nuklir. Kalau misalnya pakai rudal sih ya udah, pakai rudal itu tidak dampak ke seluruh negara lah. Kalau pakai bom nuklir itu bisa mati semua kita guys. Gimana tanggapan kalian? Oke guys, jika video sebelumnya membahas teknologi Amerika Serikat, video kali ini kita membahas terkait dengan kartu asnya Iran yang bisa membuat seluruh dunia bertekuk lutut tanpa perlu satupun jet tempur siluman. Coba Anda bayangkan, jika jalur ini tertutup hanya selama 1 minggu saja, ekonomi dunia akan runtuh, pabrik-pabrik di Asia akan berhenti, listrik di Eropa akan padam, dan harga bensin di Indonesia bisa mencapai angka yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari ini kita bahas mengapa Iran berani mengancam menutup jalur ini, dan apakah Amerika Serikat benar-benar bisa membukanya kembali jika Iran benar-benar nekat untuk menutup. Negara Iran akan hancur dalam 48 jam. Sampai detik ini Selat Hormuz itu masih ditutup oleh Iran, masih ditutup, tidak dibuka untuk seluruh negara guys. Dan sekarang Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingati Iran, kalau Selat Hormuz itu belum dibuka dalam 48 jam, kami akan serang Iran 3 kali lipat sebelumnya. Bahkan Presiden Donald Trump itu ingatkan Iran, kami akan serang Iran itu targetkan fasilitas publik, contohnya listrik dan juga air. Artinya Amerika Serikat ini mau lumpuhkan negara Iran dan targetkan fasilitas publik tersebut. Karena kalau kita itu mau targetkan fasilitas publik, pasti ya air, listrik, semuanya itu fasilitas publik gitu loh. Yang kuharapkan dari Iran itu harus ambil keputusan sih. Keputusannya apa ya? Menuruti Presiden Amerika Serikat gitu loh. Daripada negara mereka itu tambah hancur sekarang. Bayangkan saja 3 kali lipat serangan dari Amerika memperingati Iran. Kalau misalnya Iran itu tidak merespon hal tersebut, ini bisa jadi dalam 48 jam negara Iran itu akan nyenyap guys, seperti di Palestina. Ya, kita doakan saja semoga di ketiga pemimpin ini, Israel, Amerika Serikat, dan juga Iran, bisa menemukan titik perdamaian supaya masyarakat sipil itu hidup tenang dan juga tentram. Gimana tanggapan kalian?
Kapal induk terbesar Amerika Serikat, bahkan paling canggih di dunia, ditembak rudal oleh Iran. Dan juga pesawat paling canggih di dunia milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh Iran, guys. Ini adalah salah satu bukti teknologi Iran itu melebihi Amerika Serikat gitu loh. Itu makanya dari dulu Amerika Serikat itu takut banget kalau misalnya Iran itu buat senjata nuklir. Padahal sekutu Amerika Serikat, kenapa tidak gabung sama Amerika Serikat ikut serang Iran? Karena sekutu Amerika Serikat itu takut kalau misalnya Iran itu punya bom nuklir. Itu yang mereka takut, karena Amerika juga tidak tahu apakah Iran ini punya bom nuklir atau tidak gitu loh. Banyak intelijen yang menyatakan kalau misalnya Iran itu punya bom nuklir aktif, tapi tidak tahu posisinya di mana, tempatnya itu di mana, tidak bisa mendeteksi gitu loh. Secanggih teknologi Amerika Serikat tidak bisa melacak bom nuklir milik Iran, sebegitu jaga ketatnya bom nuklir tersebut. Kalau misalnya Iran ini kehabisan kesabaran atau merasa dikeroyok oleh sekutu Amerika Serikat, bisa-bisa mereka itu keluarkan bom nuklir. Itu makanya sekutu Amerika Serikat itu tidak mau ikut perintah dari Amerika Serikat untuk ikut Iran gitu loh. Cuman Jepang aja yang setuju. Gimana tanggapan kalian? Banyak yang tidak setuju soal pertanyaan Mbak Nana ke Presiden Pak Prabowo kemarinnya. Bahkan ada yang menyatakan kalau Mbak Nana itu tidak sopan ke Presiden dan sok berani. Tapi kalau menurut saya, Mbak Nana ini memang berani banget. Bahkan di depan Presiden, dia itu tidak meragukan sedikit pun gitu loh. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Bahkan aku melihat Mbak Nana ini salah satu orang paling berani di depan Presiden. Dia mau bertanya apapun, semuanya itu dikeluarkan oleh Mbak Nana di meja Presiden. Karena bertemu Presiden itu kemungkinan itu cuma sekali seumur hidup gitu loh. Dan Mbak Nana ini bertanya soal demo 25 Agustus tahun lalu. Mbak Nana bertanya kenapa banyak polisi yang nangkap mahasiswa dan juga aktivis lainnya. Tapi aktor utamanya atau provokator utamanya tidak ditangkap oleh polisi. Bahkan pemerintah tidak bisa mengungkapkan siapa yang menyebabkan demo di 25 Agustus tahun lalu. Dan Pak Prabowo menjawab, itu memang tantangan pemerintah. Saya ini menjabat sebagai Presiden Indonesia baru 1,5 tahun. Dan Pak Prabowo berjanji akan mengungkapkan siapapun yang menyebabkan demo 25 Agustus tahun lalu mungkin akan terungkap. Dan Pak Prabowo berjanji, dan Mbak Nana menjawab, kami akan tunggu pembuktian dari Pak Prabowo. Apakah Presiden Pak Prabowo bisa membuktikan siapa penyebab demo 25 Agustus tahun lalu, guys? Karena itu sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia dan juga merusak lingkungan. Bahkan gedung-gedung sejarah itu dibakar semua, guys. Dan juga kantor gubernur dan juga kantor DPR. Bahkan pos polisi itu dibakar semua. Itu adalah kerugian bagi masyarakat kita. Gimana tanggapan kalian? Aku tidak setuju keputusan MK kemarinnya. Aku anggap keputusan MK itu keliru soal penghapusan dana pensiun DPR. Kenapa aku bilang begitu? Ini bisa jadi pejabat di negara kita itu korupsinya itu semakin meningkat. Aku tidak menuduh DPR itu korupsi. Tapi kalau misalnya DPR itu tergoda oleh uang masyarakat, pasti mereka korupsi, guys. Coba kalau kalian bayangkan, waktu mereka itu masih ada dana pensiun, mereka tetap korupsi kan? Apalagi udah dihapus, pasti banyak yang korupsi. Karena mereka juga ambil untung. Kalau mereka mendapatkan gaji dari pemerintah, tidak mungkin lah. Gaji dari pemerintah untuk DPR itu sangat sedikit. Itu makanya waktu mereka ada dana pensiun, mereka itu tetap korupsi. Apalagi dana pensiunnya sekarang udah dihapus oleh MK gitu loh. Yang aku keliru dari keputusan MK ini, mereka itu tidak mikir apakah keputusan ini membuat pejabat di negara ini semakin korupsi atau gimana gitu loh. Dan aku menganggapnya kalau keputusan ini keliru, harusnya biarkan saja dana pensiun itu. Mungkin kalau masyarakat menganggapnya kan bebanin pajak, Bang. Iya, memang bebanin pajak. Tapi kalau misalnya anggota DPR itu semakin bekerja sama untuk korupsi, untuk ambil uang masyarakat Indonesia, kemungkinan itu lebih rugi, guys. Lo bayangin ya, ada bupati yang ditangkap oleh KPK, dia menyatakan mungkin kalau diselidiki semua pejabat di negara ini, seluruh pejabat itu korupsi semua. Berarti presiden juga korupsi. Kalau Pak Jokowi diselidiki, pasti korupsi gitu. Jadi, gimana tanggapan kalian?